Bu Bu Maya kayaknya ada mau tapi nggak ada suaranya ya? Iya, makanya. Suaranya tidak terdengar nih Bu Maya nih. Bu Maya ini cuman cuap-cuap, nggak kedengeran. Bu Maya ya? Silakan Bu Maya, ada suaranya? Hilang lagi. Oke, Bu Agustina, halo. Pak Atul Faruk, Malah live dia. outside. Bu Maya live. Oke, Bu Lena aja yang suka aktif. Bu Lena, halo Bu Lena. Sinyalnya mungkin, Bu Lena stabil nih. Iya, kalau Bu Lena mungkin sekitar ibu kota ya, Iya. dekat banget sama ring 1. Bu Lena, halo. Ya, hadir Pak. Siap. Oke, kita TNA sebentar ya. Kita kan mau bahas Apa Pak? portable induction ya Bu Lena ya. Oke. Apa yang paling Ibu kuasai menurut Ibu ya tentang portable induction? Bisa dijelaskan? Fitur Kak Pak, dari segi fitur. Boleh fitur, boleh definisi, boleh cara kerja. Silakan Bu. Kalau untuk keseharian sih seperti biasanya konsumen itu cari untuk portable induction itu yang pertama karena biasa dia nggak mau ribet. Yang pertama Ya, dengan betul. pemasangan gas. Terus itu yang kedua dari segi tempatnya dia. Kalau biasanya sih tempatnya minimalis. Yang ketiga biasa kadang bisa dibawa kemana-mana, contohnya kayak misalkan pemakaian di lokasi seperti di kapal atau seperti di ya lokasi tambang seperti kayak gitu biasanya sih, Pak. Kalau untuk pemakaiannya yang pertama dia simpel, yang kedua untuk fitur-fiturnya kan nggak terlalu banyak fitur ya seperti kayak brand X, seperti itu sih, Pak, mudah dan simpel. Terus itu dari segi tempat dia minimalis, terus harga juga menjangkau. Kan biasanya untuk memang sih dari segi watt juga agak tinggi sih, dari rendah sampai tinggi kan bisa diatur, dan untuk watt sih biasanya konsumen kan pasti kalau untuk yang beli kompor induction itu biasa untuk di watt dia nggak masalah sih. Itu aja sih, Pak. Dan untuk fiturnya kan jelas ya di situ di produknya, ada penggunaan-penggunaan apanya, nggak terlalu ribet. Biasanya sih itu kalau untuk konsumen pembelian kompor induction. Oke, mantap mantap. Kayaknya nggak usah training udah diwakili Bu Lena semua nih. Oke. Enggak juga kali, Pak. Terus terus hari ini Bu Lena ingin apa yang diperdalam? Kan udah ada yang Kalau tahu tuh. Nah, sekarang mau kemana arahnya? Fokusnya mau kemana pembahasan? kalau saya sih sebenarnya pengennya itu, Pak, ke air purifier ya, Pak, ya. Oh, Soalnya yang kan saya kemarin balik lagi. Air purifier kan iya, udah. Ya udah tanya aja air purifier di mana bingungnya. Ada yang kurang soalnya ngerti. ini kan selama saya kerja ini baru ini kali ya, Pak, ya masuk barangnya air purifier. Jadi saya benar-benar awam gitu nah, Pak, untuk air purifier. Nah, sementara zaman sekarang kan dengan virus corona ini kan banyak konsumen cari air purifier dan kebetulan barang saya kemarin masuk ngambil langsung Jakarta Pusat. Jadi saya nggak ngerti gitu nah, Pak. Seperti itu sih. Untuk Air purifier pemahaman-pemahamannya ya. gimana, Oke, air terus untuk purifier sih. shopping ke konsumennya gimana, sedangkan untuk kompetitor-kompetitor lain kan banyak untuk air purifier. Jadi di situ aja sih Pak saya agak lemahnya dikit. Oh, jadi untuk PI nggak ada isu ya? Nggak ada isu. Berarti Kalau udah canggih. Tinggal PI AP. sih kalau PI sih Nggak, heeh, sebentar, kita tuh kan 2 bulan yang lalu bahas AP ya. Problemnya di air purifier. air purifier 2 bulan yang lalu. Mungkin karena belum jualan jadi nggak terlalu fokus kali ya, atau gimana Bu Iya, Lena? jadi nggak terlalu fokus karena nggak ada barang kan Pak. Nah sekarang ini barangnya banyak sih, membludak. Jadi itu sih. Ya udah sedikit saya summarize ya air purifier.
Oke, karena kalau jualannya 100 juta air purifier aja sayang juga ya opportunity loss. Iya lumayan sih Pak, banyak barang. Ya oke, air purifier saya review sedikit aja. Oke. Jadi air purifier itu kita punya 3 dan 4 sebenarnya kalau dia dengan Marvell ya. Atau dengan IoT. Ya. Oke. Jadi air purifier kita nih ini Bu Lena ya. Ada kan slide-nya? Kok belum pindah ya? Iya. Sebentar kok nggak pindah. Kenapa nggak pindah ya? Nah ini udah bisa pindah ya, oke. Nah jadi air purifier itu kita ada 3 ya secara tipe dan ada tambahan Marvell. Gitu Bu Lena, sampai sini gampang? Ya. Ada semua sih itu Pak masuk. Iya, jadi kita tuh punya 1523, 2531 dan 6034. Nah, air purifier ini cara menjelaskannya ada mirip dengan cooker hood. Yang pertama itu misalnya kode 2 angka di depan ya Bu Lena ya. 2 angka di depan. Berapa aja tuh? 15, 25 sama 60 ya. Nah, angka itu menunjukkan luas ruangan. Nangkep nggak luas ruangan? Iya, ngerti. Panjang kali lebar kan? Iya. Ya. Jadi 2 angka pertama itu adalah luas ruangan. 15 berarti kira-kira 4 kali 4 walaupun kurang sedikit. 25 5 kali 5. Ya 60 misalnya kira-kira ya 8 lah, 8 kali 8 ruangan gitu ya. Jadi 60 tuh kira-kira 8 kali 8, 25 berarti 5 kali 5. Nah itu baru kita ngukur tentang luas. Gitu ya. Itu baru luas. Jadi kalau dilihat dari sini, berarti kan dari luasan udah kelihatan nih 15 itu untuk kamar. Kamar itu kan kira-kira 3 kali 3 ya. Iya. 3 kali 3, sorry, atau 4 kali 4 sebenarnya masih bisa, sorry. 4 kali 4 masih bisa. Jadi 4 kali 4 boleh. Dan ini bentuknya agak kecil. Kalau kita lihat di gambar ini kan semuanya setara karena kita zoom aja. Padahal 1523 ini relatif kecil. 2531 sedang dan 6034 ini besar. Itu dulu yang pertama ya dari situ. Jadi kita bicara luasan. Jadi kita tanya nih, mohon maaf Ibu, beli air purifier-nya untuk apa? Untuk ruangan, untuk ruang tamu, untuk kamar. Kalau ruang tamu ini, untuk kamar ini, kayak gitu-gitu ya. Untuk ruangan besar ini. Misalnya 2531 tuh ruangan tapi nggak gede-gede banget gitu. Nah, kalau 2531 dengan 1523 ini sebetulnya air purifier portable karena ada dudukannya kayak lampu, disimpan di meja aja. Tapi yang 6034 itu disimpan di lantai bisa. Nah, kemudian di sini sebenarnya pelajari lagi di modul, tapi intinya di situ paling ada hal penting ya. Misalnya contoh ada CADR ya. Bu Lena, CADR ini penting. CADR ini kalau di dalam cooker hood namanya airflow. CADR itu kepanjangannya Clean Air Delivery Rate. Jadi CADR ini, jadi kalau namanya menyaring nggak bisa panjang kali lebar. Kalau panjang kali lebar itu jangkauan aja. Tingginya 3 meter ya, maksimal 3 meter aja idealnya tinggi. Nah kalau misalnya CADR itu ruangan. Ruangan itu kan ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Volume kan namanya. Jadi CADR itu intinya berapa meter kubik udara yang disaring. Kalau kita menemukan CADR-nya angka tertentu, berarti kan kita tinggal adjust. Misalnya nih, AP1523, CADR-nya misalnya 100 meter kubik ya. Misalnya volume ruangan maksud saya volume kamarnya itu katakanlah hanya 20 misalnya. Hanya 20 meter kubik misalnya ya volumenya. Panjang kali lebarnya itu ketemu angka 20 misalnya. Berarti ruangan itu kan tadi 20 ya, berarti 1 jam nih 5 kali. Nah 5 kali itu berarti udara itu diperbaharui setiap katakanlah 12 menit ya. Jadi setiap 12 menit udara itu baru. Jadi biasanya sampaikan ke konsumen,
udara ini benar-benar baru setiap 12 menit. Jadi 12 menit udara di ruangan baru atau di kamar baru. Terus aja gitu. Makanya kalau teman-teman mungkin naik pesawat saat masa pandemi, biasa pramugari suka ngomong, suka ngasih announce ya. Misalnya udara di pesawat ini setiap 5 menit kami ganti dengan udara baru. Langsung berpikiran kan orang awam, ngeganti udara pesawat gimana caranya? Emang ada lubangnya gitu. Ternyata maksudnya bukan udara ganti dengan udara luar di pura 13 atau mikron. Air purifier kita ini ada filter 4 ya. Standarnya tuh 4. Dari kalau kita sederhanakan yang dulu tuh kan ada pre-filter, ada karbon, kemudian ada biofilter gitu kan. Kemudian biasanya ada juga HEPA gitu ya. Variatif ya, ada 4. Nah, biasanya kalau tidak 4, kita biasanya tambahin dengan fitur lain. Misalnya contoh 1523, dia kan filternya H13 1. Yang kedua filter lagi aktif carbon filter. Kan nggak ada filter lagi kan, hanya 2. Kalau filter 2 nggak cukup, makanya kita tambahin dengan anion. Anion tuh ion negatif. Nah, tadi kalau bicara virus COVID, maka anion ini berfungsi ya. Kita nanti bisa lihat ada tombolnya di situ. Anion. Anion tuh ion negatif. Jadi kalau bakterinya bisa dinetralisir. Begitupun terusnya. Nah, pokoknya intinya dari modul-modul ini, silakan aja kalau ada yang mau ditanyakan ya. Karena ini juga lumayan banyak cakupannya. Modul ini tapi Oh udah iya, ada kan? Modul ini udah Pak, udah ada udah. kan? Oh ya, Ya sudah udah ngerti kok. nanti dari Berarti kayak modul asik itu gitu ya, Pak, pelajari ya? lagi. Atau boleh nanya Berarti dulu deh, nanya. sudah ngerti kok, Pak. Sudah, Pak. Ya, Agak gitu ya. paham Yang sih utama sudah sih sebenarnya air purifier. ruangan Pak ya. Iya, jadi air purifier itu kode 2 angka menunjukkan ruangan panjang kali lebar. CADR itu isi ruangannya. Jadi 1 jam berapa kali disaring. Terus kita sederhanakan, Bu. Ini udara di ruangan ini setiap 10 menit baru loh, Bu. Jadi kalau ada bakteri virus setiap 10 menit hilang. Baru lagi dengan udara segar gitu. Belum Oke, nanti Pak. kita ngomongin UV, ngomongin ion gitu kan. Ion ngebunuh virus, UV juga. Heeh. Ya. Oke, makasih Pak, udah ngerti kok, Pak. Cuma dasarnya aja Ya. sih. Jadi untuk seterusnya kan gampang sih lihat fitur-fitur. Sebenarnya sih mula-mula sih kita diskusi Ya. misalnya Ibu ini untuk ruangan, untuk Ya. kamar misalnya. Coveragenya segini. Udah membuka pembicaraan itu kan lain-lain udah ngomongin fitur kan. Kalau fitur untuk child lock, untuk pengaturan timer dan segalanya baru. Atau kita punya air purifier itu pakai sensor. Jadi kalau lampu mati gelap ya dia juga langsung mode malam. Suaranya pelan banget. Oke, kita lanjut ya. Ini tidak sebanyak tadi ya. Harusnya teman-teman hadir lagi karena kehadiran kita hitung minimal 80% dari total kehadiran. Suara saya cukup jelas ya. Kalau kurang jelas bisa di feedback. Thank you, Blena. Pak, ya Atau makasih. satu lagi deh. Siap. Satu lagi nih kayaknya bapak-bapak ya. Pak Herman, ada Pak Herman? Pak Ibnu dari Bali. Ini nggak sedang pada tidur kan? Takutnya tidur Hadir, siang hadir. lagi. Oh siap. Pak Herman. Pak Herman dari toko mana Pak? Samarinda Pak, Nuansa. Nuansa Samarinda ya? Ya. Oke mantap. Pak Herman, induction di toko masuk tipe apa aja Pak? PI, PI. Jackson. BK 1731. BK. BK berarti dari built-in BK. ya? Ya? BK kan? Iya, BK. Oh iya masuknya BK ya, BK. Kalau PI nggak ada Pak? Nggak ada masuk gitu. Oh nggak ada masuk. Oke siap.
Tapi sebenarnya gini ya, kalau kita sekarang bahas portable induction, otomatis juga kita sebenarnya sedang membahas BI. Hanya saja beda pemasangan aja. Ini portable, tadi Bu Lena kan sudah menguraikan kenapa harus portable, benefitnya di mana. Oke, ya udah kita lanjut langsung ke induction. Kalau ada feedback, persilahkan. Pak Yogi, Silakan. Pak Imam silakan. saya Yudi Pak. Oh Pak Yudi, sorry Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Oh, maaf, saya bahas di soal sebentar Pak. Boleh, Pak. Silakan Pak. Yang untuk hotpot itu watt awalnya berapa Pak? Kalau di materi kan 2000 Pak ya? Ya, makanya gini Pak, untuk soal ini nanti akan saya jelaskan sebenarnya tidak selalu hotpot segitu. Kalau langsung ke fitur nanti akan saya bahas gini. Nanti saya itu akan ini Pak, teman-teman juga ya yang lain. Jadi nanti saya akan mapping, saya akan grouping bahwa induction itu ada 2 grup Pak. Saya grupin ada grup 1, nanti kita diskusi ya, ada grup 2. Jadi ada yang 2000, ada juga yang enggak gitu. Ada yang 1200 misalnya ya. Jadi kita itu nggak bisa mengeneralisir semua induction kita sama, termasuk apa namanya kayak tanda error. Tanda error misalnya ada induction apa namanya yang menulis errornya itu S1 untuk apa, di tempat lain S1 berbeda lagi, maksudnya gitu loh. Jadi S1 di grup 1 dengan S1 di grup 2 itu maknanya beda. Maknanya beda ya. Oke, Pak Yudi, nanti kita diskusi lagi aja ya. Kalau masalah soalnya kita harus uraikan dulu. Kalau ada feedback Baik, Pak. seputaran yang general dulu boleh. Thank you Pak Yudi. Oke, saya akan jelaskan. Oke, selamat siang ya. Di sini sih siang, mungkin di daerah teman-teman ada yang sore. Atau yang paling aman sebenarnya pakai bahasa Inggris. Good afternoon ya. Lebih dari selamat siang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman di cabang area 1 ya, yang wilayahnya masuk ke dalam zona WITA dan WIT ya. WITA dan WIT. Hari ini kita akan bahas tentang induction dan lebih spesifik ke portable. In general adalah semua induction bisa didiskusikan kalau itu mau ditanyakan. Gitu ya. Nah, pertama kita lihat dulu definisi. Kalau ada feedback, dipersilahkan ditanya aja. Kalau ditunda-tunda takutnya lupa. Oke, jadi teman-teman sekalian, kalau suara saya kurang jelas juga bisa di feedback aja. Portable induction atau kompor induction ya, kompor induction. Jadi kalau saya menyebut induction merujuk kepada kalau bahasa Indonesia-nya kan induksi ya. Memang kadang-kadang bahasa Indonesia itu suka agak prihatin juga ya. Itu yang benar-benar menyerap kata asing tapi jadi bahasa Indonesia gitu. Induction jadi induksi gitu kan. Kompetitor jadi kompetitor tapi pakai K gitu. Oke, nah itu sebetulnya harusnya dipikirin nih sama generasi muda nih. Harusnya kita punya bahasa sendiri, bahasa Indonesia. Mungkin induction bahasa Indonesianya apa gitu. Oke. Induksi ya, induksi kan kita udah menyebutnya induksi aja. Oke. Jadi induction atau induksi Suaranya hilang Pak Yogi. bukan. Suaranya menghilang. Moso, Iya tadi. teman-teman bisa di feedback. Sekarang hilang nggak Bu? Sekarang Sudah ada. sudah ada.
ada ya. Saya agak khawatir. Makanya saya backup dengan perangkat saya di sebelah nih. Saya punya 2 perangkat untuk mendeteksi ada nggak ada Harusnya 3, suara Pak. ini. Harusnya 3 tuh. Kenapa? Harusnya 3. Soalnya kalau suaranya di-on-in dua-duanya tabrakan. Satunya cuma layar. Jadi 2 layar, 1 suara. Saking takutnya tiba-tiba hilang apa layarnya. Oke, jadi induction ini kalau kurang jelas agak hilang ya silahkan di feedback. Jadi induction ini teman-teman termasuk ke dalam alat elektronik. Ya, kenapa ini alat elektronik? Karena mengenal power input dan output ya. Makanya kalau teman-teman lihat di beberapa referensi, apakah itu manual book, katalog, brosur, web, mesh, kalau bisa akses ke mesh ya. Nah itu biasanya kalau induction ada 2 power ya. Ada 2 power itu menunjukkan bahwa ini alat elektronik. Ada power input, ada output, sama kayak microwave, ada input, ada output ya. Alat elektronik. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, kita di sini bicara tentang komponen utama dan bicara juga tentang cara kerjanya. Nah, induction cooker sendiri atau kompor induction atau kompor induksi ya, atau bahasa mallnya kompor artis ya. Induction ini dulu waktu masih ada brand Kuce disebutnya kompor artis ya. Katanya kenapa kompor artis? Jadi sebenarnya kompor artis itu gimmick. Ya, tadi yang Bu Rere bilang di nonverbal ada bahasa-bahasa yang biar menarik atau gerakan-gerakan yang bisa bikin menarik. Jadi sebenarnya tujuan utama menyebut kompor artis pada waktu itu tuh gimmick aja, biar orang nanya. Jadi kan kalau ada orang lewat di depan mall, ada tulisan kompor artis, kompor artis. Kompor artis kayak gimana sih? Kan udah nanya, tuh udah nanya dijelasin. Oke Bu, sini Bu, saya jelasin gitu. Ya, jadi gimmick itu untuk menarik orang aja, untuk attention aja. Oke. Nah, kembali lagi ya. Jadi induction ini adalah kompor yang menggunakan coil ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada gambar di kanan yang lilitan tembaga itu teman-teman ya. Nah, itu namanya coil. Coil ya, namanya coil. Nah, lilitan tembaga itu teman-teman, lilitan tembaga itu kalau dikasih listrik besar dan lilitan tembaga itu melilit di magnetik ya. Jadi kalau teman-teman lihat lebih dalam maka ada magnetnya. Kalau saya dulu waktu kecil, waktu SD itu suka punya pengalaman ya. Kalau kalau kayak speaker yang udah rusak itu senang dibongkar karena di dalamnya itu intinya ada magnetnya. Setelah dia dililit oleh coil, dililit oleh kumparan ya. Kumparan itu namanya. Itu ada magnetiknya karena ya senang aja diambil magnetnya bisa dimainkan magnet itu. Nah, jadi intinya coil ini di dalamnya ada magnet. Magnet itu dililit oleh kumparan, oleh tembaga. Tidak terputus kumparan itu. Nah, kalau dikasih listrik besar, maka akan terjadi namanya medan magnet. Dari situ juga ada kata-kata ya, makanya kumparan yang dikasih listrik besar itu akan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Makanya di situ ada kata-kata gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapatnya dari mana? Dari kumparan atau coil. Terus setelah itu diapain? Elektromagnetik. Elektromagnetik itu gelombang. Gelombang itu bisa dialirkan. Ya, kalau dialirkan tentunya harus ada medium. Perlu medium rambat. Jadi perlu medium rambat itu teman-teman ya. Medium rambat itu hanya untuk mengalirkan. Kalau medium rambatnya sudah benar, maka dia akan langsung ke makanan. Makanya di situ ada kata-kata langsung ke dalam panci. Langsung ke dalam panci itu kalau medium rambatnya cocok. Ya, makanya di situ kan ada gelombang transversal misalnya. Mungkin teman-teman tahu dulu ada transversal, ada longitudinal gelombang itu. Nah,
Jadi si coil ini mengalirkan elektromagnetik sesederhana itu teman-teman ke panci. Nah, bahasa mengalirkan itu belum tentu mengalirkan sebenarnya. Tergantung bahannya apa. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mengenal ada kata-kata tadi elektromagnetik di situ, berarti kata kuncinya magnet. Ada magnet ya. Nah, waktu saya dulu kecil paling senang kalau magnet itu suka ditempelin kemana-mana. Saya nyobain nempel nggak ke pintu. Oh, pintunya kayu nggak nempel gitu kan. Tempelin di kendaraan, di mananya tertentu nempel di bagian tertentu enggak gitu kan. Kalau yang konduktornya nempel, isolatornya enggak. Tempelin di besi, oh nempel. Tempelin di tembaga enggak, kayak gitu-gitu ya. Jadi eksperimen-eksperimen itu sangat bermanfaat untuk mengetahui sebenarnya magnet itu nempelnya di mana sih gitu ya. Ternyata magnet itu hanya nempel di besi, baja, besi dan atau baja ya. Nah, besi baja ini sebenarnya ya besi baja itu sama aja. Sumbernya sama-sama dari biji besi ya. Oke, jadi intinya dominan besi atau baja. Itu istilah itu silahkan aja ya. Mau dipakai yang mana. Atau enamel. Kalau di Indonesia enamel itu menunjukkan juga kepada besi. Karena enamel sendiri nggak bisa berdiri sendiri gitu. Enamel berdiri sendiri mau di mana? Kita lihatnya gimana ya. Enamel itu hanya lapisan aja. Dan enamel itu kita sangat populer mengenal istilah enamel ya karena enamel sendiri lapisan yang boleh untuk makanan. Enamel itu nggak ada batasan. Setebal apapun enamel boleh. Nggak kayak stainless ya. Kalau terlalu tinggi kadar krumnya ya nggak boleh. Itu tidak sehat, bisa keracunan. Tapi kalau enamel itu sehat. Dan enamel itu bisa sampai seratusan tahun lapisannya itu ya kalau perawatannya bagus. Jadi balik lagi ya teman-teman. Inti dari induction itu adalah itu ada coil yang dialirkan ke panci dan panci itu sebetulnya hanya medium aja. Nah, dari situ mungkin teman-teman juga ada yang langsung connect nih. Wah, Modena punya panci nih yang namanya Waldemar, Reinmar, Edelmar, sama Germar. Kalau Waldemar sih kelihatan banget tuh bajanya, stainlessnya. Tapi kalau misalnya Reinmar itu kan agak kayaknya kurang mencerminkan metal misalnya. Itu kayak marble gitu ya, kayak keramik gitu. Itu bisa ya untuk induction misalnya. Terus misalnya Edelmar juga demikian. Misal kesannya kayak kurang mencerminkan stainless gitu ya. Germar juga demikian. Yang paling jelas kasat mata kan Waldemar aja gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya bicara Reinmar yang kadang ada marble-nya gitu, kok bisa untuk kompor induction? Karena seluruh pancinya Modena yang diterbitkan oleh kita ya tadi Waldemar, Reinmar, Edelmar, Germar itu bisa digunakan untuk induction. Nah, kalau ada yang beranggapan itu kan pinggirnya bukan stainless atau bukan yang bisa ditempel magnet, ya pinggirnya iya, sebagian ya, tidak semua. Tapi kok bisa untuk induction? Karena induction itu teman-teman yang diperlukan tuh sebenarnya bukan pinggirnya, tapi bawahnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan seluruh cookwarenya kita, cookwarenya Modena, itu semuanya menggunakan magnetic bottom plate. Kita gunakan magnetic ya. Jadi kalau teman-teman lihat di bawahnya itu magnetic. Yaitu yang membuat elektromagnetik itu terus tembus. Jadi intinya sederhananya kalau misalnya kita ngelink ke sini ya lah ya, atau ke bahan dulu deh. Nanti kita bisa lihat lagi pancinya. Kalau kita lihat lagi di sini overview-nya ya, gambar di sini, kita ada namanya kompor gas, kompor vitroceramik, kompor induction. Apa bedanya? Ya, kalau kompor gas tentu jelas. Ya, ada api kelihatan. Vitroceramik kelihatan juga merah. Atau kalau di Amerika disebutnya kompor infrared ini ya. Jadi kalau ada konsumen datang ke toko nyari kompor infrared maksudnya itu BC ya. Atau BK tadi ada yang menyebut juga BK. Di dalam BK itu ada BC. Di dalam BK ada BI ya. Nah, kemudian ada induction ya. Kalau kita bandingkan, kenapa induction? Kenapa harus induction? Misalnya gitu ya.
Nah, induction ini yang paling tidak bisa disalip oleh keduanya adalah kecepatan. Induction ini kecepatannya nggak bisa disaingi sama kompor lain. Bahkan kalau disederhanakan, induction ini bisa jadi 100% energi masuk ke panci. Sekarang kalau kompor gas, makanya kadang ada orang yang suka nanya gini, itu kompor listrik 2000 watt. Misalnya, sources-nya listrik lah ya, berarti dalam artian umum. Itu kompor listrik 2000 watt. Ini kompor gas misalnya 3400 kalau di watt kan ya, 3400 watt, 34 kW, misalnya 1725 yang three ring burner. Terus langsung konsumennya bilang, kok bisa cepetan yang listrik? Kan tanda tanya, big question mark ya, tanda tanya. Kenapa bisa begitu? Nah, sebetulnya ilmiahnya adalah kalau kompor gas, teman-teman perhatikan aja, dari panci ke burner ada jarak nggak? Pasti ada jarak. Misalnya jaraknya 7 cm. Nah, berarti dari permukaan burner ke panci itu ada jarak. Nah, jarak itu berarti kan ada api yang sebenarnya nggak kepake, hanya perantara. Sementara kompor listrik, pancinya nempel. Jadi betul-betul ditempel. Terjadi perpindahan konduksi, conduction ya, konduksi. Kalau kompor gas itu namanya radiasi, gitu ya. Nah, karena dia direct nempel lagi, kalau induction mah langsung. Makanya kalau kita hitung pakai waktu ya, hitung mundur misalnya, baru jalan misalnya 30 detik. Kompor gas 30 detik masih manasin pancinya, belum manasin minyaknya. Begitupun kompor vitroceramik, masih manasin pancinya, belum manasin minyaknya. Kompor induction, detik pertama langsung ke minyak. Itu maksudnya ya. Makanya dari situ ada kata-kata lebih cepat. Ya, jadi lebih cepat itu ya itu tadi ya, direct tadi langsung. Nah, kemudian kita juga bisa lihat di sini komponennya. Kompor induction, kalau dilihat di pasaran ya, kenapa sih harganya induction itu nggak 10 juta gitu, nggak 15 juta gitu ya. Harganya tuh 1 komaan rata-rata ya. Kenapa ya gitu? Karena memang kompor induction ini terobosan baru, inovasi baru. Nih ya, induction ini komponennya nggak banyak. Jadi kalau teman-teman bongkar kompor induction, isinya itu coil atau kumparan, isinya 25 lilitan, 450 gram, dan 172,5 mm panjangnya. Ditambahin modul yang ada resistor, transistor, kapasitor, dioda gitu ya. Modul lah itu namanya. Ada pengatur suhu, ada sensor. That's it. Komponennya segitu aja. Makanya secara pricing ya kompetitif. Makanya kalau konsumen smart, induction ini harus dibeli. Itu sebabnya kenapa di Modena induction dinamakan SNT alias essential alias kompor yang sangat penting gitu ya. Essential. Karena di tubuh kita pun ada energi esensial, ada makanan yang sifatnya esensial yang harus masuk. Berarti kompor pun yang esensial harus dimiliki, kan kira-kira begitu. Komponennya nggak banyak ya. Kebanyakan di sini part, komponen utama atau part. Dan kaca kita sudah garansi jadi 3 tahun. Kalau ditanya aksesoris, cuman satu aja, panci ya, pancinya. Itu pun panci kalau depannya 0, nggak ada panci. Panci itu hanya ada di PI 1, PI 2. PI 0 nggak ada panci. Jadi bedanya di situ. Nah, kemudian kita juga sedikit diskusi tentang apa itu portable ya. Kalau kita perhatikan misalnya di sini kita akan overview langsung ya. Kalau kita overview di sini, kenapa portable? Dan juga mungkin kayak Bu Lena atau yang lain, Pak Yudi atau yang udah senior kayak Bu Moni ya di Bali, senior atau di cabang lain di Kalimantan, di Sulawesi juga banyak yang senior. Misalnya dulu kita punya induction 1 1310 aja. Tidak ada auto menu.
Auto menu kita hadirkan sejak kita punya 13.17 aja. Setelah 13.17 baru kesini-sininya auto menu terus ya. Sampai hari ini. Nah dulu kita hanya punya yang 13.10 yang cuman bisa diatur suhu. Ya diaturnya pun manual, serba manual lah ya. Listriknya diatur, power levelnya diatur, timernya diatur. Tapi programnya nggak ada otomatis gitu pada waktu itu. Tapi sekarang kita sudah punya kompor induction sampai sedemikian banyak. Kalau kita lihat berdasarkan jenis dan warna ada 8. Kalau tentunya itu sudah pelompatan besar ya. Walaupun ya tentu ada yang lebih banyak, tapi umumnya tidak lebih banyak dari kita. Brand-brand yang bermain di cooking untuk induction. Nah, kenapa begitu? Sekarang udah mulai menggeser ke induction. Induction udah mulai difokusin. Produknya jadi lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Nah, salah satu message tadi Bu Lena juga menjelaskan betul induction ini gampang dibawa kemana-mana. Gampang dipindahin. Kalau liburan bisa dibawa. Simple. Dicolokin di mana aja bisa. Atau listriknya juga bisa diatur. Kayak gitu ya. Simple banget. Masak apa aja bisa gitu. Sebetulnya yang lebih trending lagi bicara tentang segmen hari ini. Jadi ternyata urban itu sekarang belakangan ini kecenderungannya di perkotaan ini begitu mahal ya, di rumah-rumah di ibu kota yang mungkin nanti juga Kalimantan akan jadi ibu kota gitu ya, akan lebih apalagi lebih besar lagi nanti pembangunannya. Nah, otomatis ya tentu harga rumah akan semakin mahal. Orang akan mulai bergeser ke pemilikan rumah tuh udah nggak beli, barangkali sewa gitu kan. Tidak harus selalu beli. Rumah sifatnya sewa tentu jelas ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, jadi gini ya, kalau kita menjelaskan sesuatu itu harus punya argumentasi yang kuat. Contoh begini, ketika kita menjelaskan kompor tanam, siapa segmennya? Orang yang punya rumah let's say besar, punya kitchen. Rumahnya nggak nyewa, pastinya beli, punya rumah sendiri. Dan bisa digunakan, kenapa portable? Portable itu dipindahinnya gampang, berarti tentu yang sifatnya tidak permanen kayak begitu segmennya ya. Karena Suaranya itu hilang juga. kecenderungannya mereka. Halo, Pak Yogi. Suaranya masih hilang ya? Suaranya kadang hilang, kadang hilang timbul gitu. Suaranya masih hilang ya, Bu? Barusan sih hilang, Pak. Mas, suaranya masih hilang nggak? Sekarang sih ada, Pak. Suaranya nggak ada. Hilang nggak? Putus Pak, putus-putus. Suaranya nggak? Hilang nimbul, Pak. Oh, sebentar. Suaranya hilang nimbul ya, sebentar. Tadi saya terakhir ngomong apa ya? Takut. Tapi baru aja kan? Segmen pasar aja. Oh, segmen sampai situ. Segmen, iya.
Udah mulai, suaranya lebih baik. Sudah Pak, sudah. Halo Bu Ratna, sudah Iya. lebih baik ya? Siap. Iya. Oke, semoga tidak ada problem. Iya, Nanti mudah-mudahan kalau ada ini langsung dilanjut aja. Bu Ratna. lancar di jalan tol. Suaranya sudah bagus lagi. Oke, siap. Sudah. Tadi kenapa ya? Tadi ada pesawat di atas kali itu lewat. Menghambat ini jaringan. Oke, sudah jelas ya. Kalau kurang jelas, terima kasih sudah di feedback Bu Ratna. Jadi intinya portable itu segmennya jelas tadi ya, bukan orang yang permanent resident. Jadi kompor tanam dengan portable itu sebenarnya berkebalikan, apalagi portable-nya portable kecil. Pasti sangat berkebalikan. Segmennya orang-orang milenial ya. Jadi orang milenial itu, segmen milenial itu kecenderungannya mereka itu biasanya senang berpindah-pindah dalam artian biasanya tempat tinggal. Jadi orang milenial itu biasanya ingin explore. Kerja di Bandung 3 tahun, habis itu nggak mau, bosan di Bandung, pindah ke Surabaya gitu. Pindah lagi ke Kalimantan, bisa jadi begitu kan. Orang milenial tuh kecenderungannya begitu. Bila perlu pindah negara deh, cari di luar negeri aja. Saking nggak suka sesuatu yang rutinitas itu aja ya. Misalnya kerja juga begitu ya. Kerja di satu perusahaan 2 tahun, resign. Milenial itu ya begitu ya. Jadi kalau zaman-zaman dulu ya kerja tuh 15 tahun, di satu perusahaan 10 tahun gitu ya. Milenial nggak begitu trennya. Mereka biasanya nggak suka mengeksplor sesuatu yang baru. Nah, sebenarnya sebangun dengan induction ya. Induction juga khususnya portable maksud saya. Tentu segmennya seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini ya. Tadi kita bicara tentang panci ya. Nah, kalau kita tadi hubungkan dengan coil tadi ya, teman-teman. Jadi coil menghasilkan elektromagnetik. Kalau sampai ada elektromagnetik, ya teman-teman sekalian, berarti di situ memerlukan medium rambat. Ya, medium rambat itu tentunya harus berbahan dasar yang bisa ditempel oleh magnet ya. Makanya gini, kalau ada konsumen yang misalnya gini, saya pengen panci induction atau beli yang basic deh, yang depannya 0, misalnya 0310. Pas beli nggak dapat panci, otomatis kan nyari panci itu ya. Terus konsumen bilang, wah saya kalau beli di Informa sih sayang juga gitu. 600.000 pancinya misalnya. Atau beli di toko-toko retail yang modern kayak gitu. Saya mau nyarinya di toko tradisional aja deh gitu. Biar harganya kompetitif. Nah teman-teman kasih clue aja. Jadi kalau misalnya panci bisa ditempel oleh magnet, berarti panci itu bisa digunakan untuk kompor induction. Sesederhana itu. Makanya kalau dilihat di slide ini, bahan yang sesuai seluruhnya di sini adalah panci berbahan dasar besi atau baja. Itu aja ya. Kalaupun ada enamel, ya kan enamel mah lapisan tipis yang tidak menghalangi kinerja induction. Makanya besi cor dan seterusnya itu intinya besi baja aja. Nah, tapi teman-teman harus lihat di bawahnya ada note. Note itu catatan ya. Nah, note itu kalau dilihat misalnya baja berlapis enamel atau baja murni atau besi murni ya. Ya, kalau ya tanpa syarat dan ketentuan artinya itu terbaik. Artinya itu the best ya. Jadi approval tanpa note itu the best, itu perfect. Ya, sama aja kayak teman-teman kan. Diizinkan, udah diizinkan aja tanpa syarat, berarti kan itu izinnya bagus. Itu tuh yang bagus. Tapi kalau iya diizinkan tapi ini, tapi itu, tapi ini lah macam-macam. Itu berarti nggak terlalu ini syaratnya banyak. Tidak the best gitu ya. Nah, kalau di situ ada kata-kata baja dan besi berlapis enamel atau baja berlapis enamel, ya itu artinya the best. Tapi kalau besi cor, teman-teman, boleh sih. Jadi kalau diizinin tuh, boleh. Tapi, gitu kan. Nah, di situ
boleh atau pemakaiannya terbatas karena dapat memperpendek usia kompor. Nah, kalau dipikir-pikir hubungannya apa sih bahan dengan memperpendek umur? Karena gini teman-teman ya, semakin kompor ini kerjaannya capek, sesuatu yang kerjanya capek, yang overload, itu berarti memporsir sesuatu ya, berarti diporsir dia kerjanya. Pasti ada something wrong. Teman-teman misalnya punya kendaraan, harusnya sehari dipakai bisa 5 jam. Teman-teman pakai seharian 12 jam. Ya tentu bakal ada yang cepat rusak, kan kira-kira begitu ya. Jadi besi cor itu karena gini, kalau besi cor sebenarnya gini ya, mungkin ada yang bingung juga. Sebenarnya kita tuh ngomongin apa sih besi cor, enamel atau apa gitu. Jadi intinya gini ya, kita misalnya bicara besi dan baja. Apa sih bedanya besi dan baja? Besi dan baja itu, baja intinya tadinya besi juga. Cuman baja ditambahin semacam katalis atau pengeras. Jadi baja ini lebih kaku, lebih keras, lebih kuat, lebih lebih tahan ya. Kalau baja. Kalau besi itu lebih lentur. Baja itu enggak lentur. Jadi kira-kira di situ bedanya ya. Baja itu tidak lentur, makanya kalau dipatahin baja lebih gampang. Tapi ditahan beban, baja lebih kuat. Besi bisa jadi belok gitu. Kalau baja enggak. Terus ada baja yang lebih kaku lagi, namanya baja cor. Jadi baja cor tuh udah kuat, kaku, dikakuin lagi. Makanya tungku kita, kompor Billinhof yang bahannya dari baja, cast iron grade ya. Itu kalau jatuh sedang panas dari ketinggian sekitar 5 meter itu bisa patah loh. Karena saking kakunya gitu. Tapi bebannya kuat, nahan beban. Makanya jangan dijatuhin di ketinggian tertentu saat sedang panas, itu bisa patah. Gitu ya. Jadi semakin dicor gitu, ditambah lapisan tertentu, ditambah bahan pengeras, jadinya kaku. Makanya di situ besi cor maksudnya sama kayak itu. Jadi ada tambahan-tambahan. Jadi semakin ada tambahan-tambahan, bahan-bahan lain selain besi atau baja, tentunya memperberat namanya elektromagnetik gitu. Makanya kan kadang kompor tuh suka begitu mau masuk dia kayak ngedorong tapi tek gitu, kayak bunyi tek, break dulu, narik lagi tek lagi. Itu tandanya dia tuh kayak kerja keras, tapi nggak bisa-bisa gitu. Makanya lama-lama kalau dia nggak bisa terus, keluarlah tanda error akhirnya. Akhirnya keluarlah tanda error. Oke ya. Ini new ini bisa di-admit, bisa dibantu admit. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kalau ada baja tahan karat atau stainless, di situ bisa tapi harus ditandai khusus oleh pabriknya. Seperti Modena kan udah ditandai sama pabriknya, bisa induction gitu ya. Mungkin ada brand lain juga ditandai oleh pabrikannya bisa induction. Oke, jadi semakin tambahannya banyak, tentu tidak bisa untuk induction. Karena sederhananya kalau banyak tambahan-tambahan ya nggak bisa lagi ditempelin magnet. Kemudian ini yang bahan tidak bisa ya. Jadi bahan tidak bisa ini terkait bahan atau terkait dengan bentuk. Bentuknya tidak datar. Bentuknya kayak ada kakinya 2 gitu ya. Bahannya keramik, bahannya tembaga, bahannya aluminium, bahannya panci biasa yang kaca ya. Tentu tidak bisa. Sampai sini ada komentar nggak? Termasuk besar kecilnya menentukan ya. Jadi biasanya kalau panci terlalu kecil, kurang dari 12, dia nggak bisa. Kenapa? Karena coilnya aja lebih dari itu. Ada yang mau feedback sampai sini? Silakan. Oke, kemudian kita bicara tentang garansi ya teman-teman. Garansinya induction kita udah naikkan jadi 3 tahun. Spare part dan service 1 tahun dan aksesoris tidak garansi seperti panci. Ngomong-ngomong tentang garansi teman-teman ya. Garansi di Modena itu sejak bulan Maret ya, sejak bulan Maret 2021 kita sudah ada penyesuaian garansi sebetulnya. Tapi belum diumumkan. Tidak seperti dulu ya, kita pertama kali kompor tanam kita bikin garansi seumur hidup, langsung diumumin lifetime warranty.
Kalau ada konsumen beli langsung dapat garansi seumur hidup gitu ya. Meskipun di kartu garansinya 3 tahun, tetap seumur hidup. Yang penting bukti pembelian. Nah, kalau dulu kita bisa bikin garansi yang real time gitu ya. Hari ini diumumin, hari ini mungkin udah berlaku. Jangan-jangan begitu, kurang lebih kasarannya begitu. Tapi kalau sekarang, nggak bisa lagi kayak begitu. Karena kita sekarang sudah canggih. Sudah kita pakai QR, sudah pakai sistem, sudah pakai Ciao. Jadi, kalau namanya garansi itu harus terdokumentasi, harus terregister, harus sesuai dengan data asli dari pabrikan. Jadi nggak bisa kita garansi hanya bermodalkan satu lembar kertas dengan bukti pembelian toko aja. Makanya garansi kita bertahap. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian yang tidak ngikutin di grup umum ya. Jadi garansi sekarang itu gini, kalau teman-teman menemukan produk yang garansinya tiba-tiba kok naik, tapi ada tulisan POS atau POP, di produknya ada tulisannya. Misalnya freezer, garansinya 5 tahun, misalnya MD. Ya udah 5 tahun berarti. Water heater semuanya kok jadi 10 tahun misalnya. Ya udah ikutin 10 tahun. Atau yang lain-lain ya, bisa ada perubahan-perubahan garansi itu berarti diikuti aja. Ya, tapi kalau misalnya belum, ikutin manual book. Maksud saya kartu garansi atau yang ada di manual book. Nah, berikutnya ini kita bicara seri ya. Kalau suara saya kurang jelas bisa di feedback. Masih jelas? Jelas, Pak. Siap, terima kasih. Ya, Masih, Pak. siap, Jelas, terima Pak. kasih. Nah, siap. Nah, berikutnya di sini kita ada seri induction yang sifatnya portable ya. Portable itu artinya disimpannya di meja, di atas meja, tidak perlu ditanam, tidak ribet, fleksibel, bisa dipindah-pindah. Kalau kompor ditanam itu kan pakai bracket di lock. Ngangkatnya juga sulit kalau bracketnya dipasang ya. Kan harus dari instalasi bracketnya dibuka. Nah, kalau kompor portable tentunya simple. Nah, kompor portable ini kita akan grouping nih, hati-hati teman-teman ya nge-groupingnya. Saya akan bahas tuh gini, ini grup 1. Grup 1 1316, 1315, 2316, 0316. Ini grup 1. Grup 2 0310 dengan 1314. Gitu ya teman-teman ya. Grup 1 dan grup 2. Nanti akan ada perbedaan. Akan ada perbedaan itu begini. Maksudnya misalnya tanda error. Grup 1 dengan grup 2 beda. Program-program itu juga berbeda. Walaupun sama-sama 8 program, misalnya, katakanlah atau maksudnya dengan program yang sama lah kasarannya begitu. Tapi belum tentu sama mulainya dari angka berapa. Itu maksudnya ya. Jadi harus di make sure lagi. Nah, grup 1. Grup 1 ya SNT semua. Grup 1 itu berakhiran 5 dan berakhiran 6. Itu grup 1 ya. Induction itu harganya kompetitif sekali ya, karena memang dari sisi partnya tidak terlalu complicated. Jadi induction ini kompor yang simple, tapi hasilnya luar biasa ya. Tidak simple hasilnya. Sourcesnya simple. Tadi bahan-bahannya kan sederhana, tapi kinerjanya luar biasa gitu ya. Nah, kemudian juga nanti teman-teman perhatikan masalah kompor ini. Kalau kompor berakhiran 6, teman-teman, ya tombolnya itu begitu banyak langsung. Jadi itu juga harus tahu, termasuk nanti cailoknya kenapa beda gitu ya. Jadi kalau kompor yang berakhiran 6, seluruh programnya, 8 programnya itu pot gitu ya. Mau fry, semua ada di situ. Boil ada misalnya. Tapi kalau yang berakhiran 5, tidak ada langsung, tapi harus menekan P. Itu bedanya ya di situ. Itu harus clear juga tuh. Menekan P. Jadi ada yang program otomatisasi, langsung ada programnya, ada yang harus menekan P dulu. Baru keluar program itu. Jadi 13-15 dengan yang berakhiran 6 sebetulnya intinya sama aja. Hanya saja yang 15 harus menekan P, 16 enggak. Karena udah ada.
Jadi kalau 15 misalnya kita mau ke ke fry atau mau ke hotpot gitu kan, atau mau ke steam, itu nggak tahu berapa kali nekan misalnya. 1, 2, 3 misalnya ya. Tapi kalau yang berakhiran 6 ya kita langsung aja menekan menu yang diinginkan. Pas gitu, lebih cepat, lebih akurat. Kalau berakhiran 4 ikut ke 15 ya. Nah, kemudian kita juga punya yang baru, ini namanya juga beda sendiri, namanya anulir. Anulare, anulir ya. Anulir itu artinya anulir, artinya kayak memperbaiki ya, anulir itu, memperbaiki. Makanya kalau teman-teman perhatikan, 0310 tuh kayak nggak asing ya di mata saya misalnya. Kok kayak nggak asing nih produk ya? Ternyata memang nggak asing. Kita dulu pernah punya 1310 ya, mungkin SC yang 5 tahun lebih di sini join di Modena tentunya tahu 1310. Tapi kalau masih baru ya tentu sudah discontinue produk itu. Tidak pernah melihat. 1310 kalau teman-teman perhatikan programnya seperti itu. Ada knopnya. Ya, ada knopnya, ada power levelnya. Bentuknya mirip, timernya juga mirip 99. Makanya di situ dinamakan anulir. Anulir itu artinya menganulir yang dulu ada, direvisi. Kira-kira juga bisa diartikan ya, kalau tadi penting berarti kan kalau belum punya ini beli lagi, anulir lagi, beli lagi gitu kan. Atau belum punya ya beli. Kira-kira begitu. Nah, kalau dilihat dari panelnya, nah ini mewakili angka 5 ya, berakhiran 5. Tentu 5 ini tampilannya tidak complicated, tidak banyak maksudnya, dan banyak celah atau ruang kosong. Oleh karena itu di sini, teman-teman sekalian ya, karena ruangnya begitu kosong banyak, maka ada tanda kunci ya. Kalau ruangannya penuh kunci nggak ada kunci di situ ya. Kalau power ya wajib dong, masa nggak ada power gitu. Harus, nggak bisa power itu nempel-nempel di tombol lain, numpang ya nggak bisa. Program juga nggak bisa numpang, timer nggak bisa numpang, plus minus juga harus ada. Karena kita harus menaik turunkan suhu, timer, dan power misalnya ya. Tapi kalau Chillock, itu bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Kalau masih ada space, oke, ada. Kalau space-nya penuh ya nggak perlu dibikin, tapi ada fungsinya. Jadi Chillock di dalam induction sewajib Chillock yang ada di dispenser, sama wajibnya. Harus ada. Gitu ya. Jadi ini yang berakhiran 5. Kemudian yang berakhiran 6, teman-teman, atau yang berakhiran 16. Kalau berakhiran 16 ini, ada 8 program yang langsung nampak. Dari hotpot sampai dengan boil. Karena programnya udah penuh, Chillock-nya nggak kebagian tempat lagi. Penuh ya. Akhirnya Chillock itu dipindahkan ke tombol lain. Penggunanya bersamaan ya. Nah, kalau yang tadi gambar kunci ini secara pakem seharusnya ya, walaupun di tes tadi ada adjustment, tapi sebenarnya secara seharusnya ini secara umum ya, walaupun nanti untuk tes bisa kita diskusikan lagi. Seharusnya kalau misalnya ada gambar Chillock seperti ini, ada gambar kunci ya teman-teman. Seharusnya tombol itu bisa nggak sengaja ketekan. Bisa nggak sengaja ketekan. Berarti 5 detik. Jadi maksudnya kalau 3 detik atau kurang dari 3 detik kan takutnya Chillock-nya nggak sengaja kepencet gitu. Tahu-tahu nggak bisa diapa-apain kan kalau Chillock kepencet. Nggak bisa dimainkan. Program segala macamnya nggak bisa. Tapi kalau ini yang belakangnya 6, kemungkinan tidak sengajanya kecil. Karena masa iya sih tekan plus minus nggak sengaja, jauh-jauhan pula lagi. Berarti kan disengaja gitu. Ya berarti 3 detik. Secara konsep dasarnya sih begitu. Ya, lalu power ada timer. Termasuk ada programnya. Nah, di program ini teman-teman harus bisa mengidentifikasi program dengan baik. Contoh, kalau mau naik turunkan suhu yang mana sih? Gitu. Mau menaik turunkan listrik yang mana sih? Gitu. Mau menaik turunkan waktu yang mana sih? Yang nggak bisa diatur yang mana sih? Itu harus dikuasai, teman-teman.
Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi ya, perhatikan lagi, kita dulu punya PI 1310. Kok nggak ada gambar auto menunya ya? Setelah kita punya 1317 sampai hari ini, kok auto menu terus ya gitu misalnya. Kenapa ya auto menu? Kenapa nggak manual aja gitu ya? Jadi begini teman-teman ya. Kenapa kita banyak menampilkan produk-produk itu auto menu? Yang pertama, karena produk ini adalah produk home appliances. Ya. Produk rumahan, penggunanya orang rumahan. Tapi, ada tapinya ya, tapi sesuai dengan slogan Modena. Jadi kalau teman-teman pernah main ke kantor pusat Modena, di situ ada namanya kulinaria ya. Di situ ada lukisan, tulisannya adalah Be Chef in You. Ya kira-kira gitulah. Jadi intinya Be Chef in You. Be Chef in You itu maksudnya kamu bisa jadi chef. Itu kira-kira ya teman-teman. Kamu bisa jadi chef. Itu. Jadi intinya teman-teman, program otomatisasi ini harus diperkuat reason-reasonnya. Makanya di konsep produk, tadi juga Bu Rere sempat nyinggung-nyinggung masalah FAB, fitur, advantage, benefit, evidence ya. Jadi kalau nanti teman-teman menjelaskan produk, itu harus mempergunakan konsep HB. Malahan benefit kalau bisa diomongin di awal. Contoh gini, Ibu bisa mengukus kok gitu ya. Ibu bisa mengukus kok dengan menekan steam kayak gitu ya. Ibu bisa bikin bubur kok dengan menekan porridge. Ibu bisa manasin susu dengan menekan milk gitu ya. Jadi filosofinya produk-produk yang menggunakan auto menu itu sama seperti kalau kendaraan itu matic versus manual. Pencarian jalan versus jam terbang versus Google Map. Jadi Modena itu kurang lebih kayak gini, kayak Google Map. Kalau Google Map, misalnya saya katakanlah dinas ke Bali misalnya, atau liburan ke Bali misalnya. Sewa aja mobil gitu kan. Kalau dulu mungkin kalau sewa mobil nggak ngerti Bali pasti nanya-nanya, saya mau ke tempat ini, saya mau ke Makbeng, kemana itu Makbeng ada di mana gitu. Atau nyari apalah gitu ya alamat. Sulit, harus nanya-nanya ke orang. Tapi kalau pakai Google Map, ya nggak usah gitu. Cari Google Map langsung dianterin. Tapi Google Map itu berkebalikan dengan orang yang nguasain wilayah. Kayak saya kadang-kadang ya, suka nyobain Google Map tapi udah tahu jalan itu. Sama Google Map belok kanan, belok kanan. Lah kok disuruh belok kanan? Lebih jauh dong. Orang lebih dekat lurus kok gitu. Mungkin teman-teman juga pernah tahu ya. Google Map nggak diikutin karena teman-teman tahu jalan yang lebih dekat. Itu maksudnya ya. Jadi kalau kita memasak memang awam, tapi mau jadi chef, ya pakai produk ini. Tapi kalau chef disuruh pakai induction ya nggak mau dia. Kenapa chef nggak mau? Karena chef udah jago. Chef itu masa diajarin karena dia punya ilmu sendiri. Testinya itu yang sulit ya karena di situ ada seni memasak. Makanya gourmet itu artinya kan seni memasak kelas tinggi. Yang bisa memainkan seni ya tentunya tidak bisa diotomatisasi. Harus ada tambahan-tambahan lain. Nah intinya produk-produk yang ada fitur otomatisnya itu maksudnya adalah kita ingin menghasilkan orang expert padahal dia awam. Misalnya konsumen nggak bisa bikin bubur, kalau di kompor gas itu nggak bisa bikin bubur. Tapi kalau di induction mau bikin bubur, siapin beras, siapin air, mungkin ada tambahan bumbu, tambahan garam misalnya. Lalu udah taruh aja. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. That's it, jadi bubur. Mau bikin sop, ya udah siapin airnya, bumbu-bumbunya, dagingnya, sayurnya, taruh di panci, tungguin, jadi sop. Itu maksudnya ya. Mau steam juga begitu. Begitupun hotpot. Jadi itu maksudnya. Jadi induction. Jadi otomatisasi ini penting ya. Oke. Dan kalau memang orang belum terlalu merasa penting ya tentu itu bisa diedukasi. Betapa pentingnya misalnya steam ya. Steam itu makanan yang sangat sehat. Karena uap airnya balik lagi, tidak terbuang. Oke. Nah ini yang 0310 ya. Mirip dengan 1310. Begitupun 1314 ya. Nanti kita lihat 1314. 1314 itu teman-teman di note ya.
Programnya ada 6, teman-teman ya. Porridge, fry, hotpot, berarti 3 diatur. Lalu, porridge itu tidak bisa diatur. Jadi yang bisa diaturnya hanya yang di kirinya. Berarti kalau yang 13-14, 2-nya bisa diatur, 4-nya enggak. Gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi yang penting teman-teman nanti harus tahu aja mana yang bisa diatur listriknya, mana yang bisa diatur suhunya, mana yang bisa diatur waktunya. Itu penting. Karena produk ini tidak bisa dinyalakan manual. Misalnya saya ingin nyalain kayak microwave, start gitu, ya nggak bisa. Harus dipilih programnya, ya. Nah, kalau kita lihat nama-nama bagian secara detail nanti setelah speknya, kita lihat dulu speknya. Cukup sederhana lah ya kalau lihat dari speknya. Jadi ini grup 1, clan 1. Nanti biar nggak ketukar saat kita ngomongin tanda error dan seterusnya. Nah, ini grup 1. Ya, grup 1 tentunya dari 1315 sampai dengan 2316 ya. Bicara frekuensi, bicara voltase. Misalnya pertama warna. Yang kedua listrik ya. Kalau dilihat listriknya kenapa ada 2? Satu listrik tingkat daya memasak, yang kedua listrik daya kerja. Kalau teman-teman menemukan ada listrik yang 2 begitu, itu artinya alat elektronik. Yang bawah adalah power input, yang atas adalah power output. Apa bedanya input dan output? Input itu tarikan awal, output itu tarikan standby. Makanya power output biasanya lebih kecil dari power input. Ya, kira-kira begitu. Kemudian di bawah ada tegangan listrik ya. Kita menulis 220. 220 itu bukan berarti ya, 220 itu bukan berarti harus 220. Itu harus di note. Ya. 220 note lagi teman-teman, itu bukan berarti hanya 220, tapi sebetulnya masih boleh di bawah dan boleh ke atas. Kita hanya menulis standar Indonesia aja, voltase 220. Karena kita bisa 198, bisa 240-an. Lebih sedikit pun masih bisa. Tapi tidak disarankan ya. Jadi kalau ada salah satu brand yang concernnya di voltase, kayaknya itu hanya mencari-cari gimmick aja di market sih sebenarnya. Karena pada intinya ya dipaksakan ya di bawah 200 juga bisa aja. Jadi kalau ada yang nanya 200 di bawah 200 voltase bisa apa enggak? Bisa. 198 tapi tidak disarankan. Nah, di sini juga bisa dilihat yang berawalan 0 tidak ada panci, yang 1 dan 2 ada pancinya. Kemudian grup 2 ya 1314 dengan 1310. Listriknya kalau ini 400 in dan out-nya sama. Karena kalau teman-teman perhatikan di Modena itu ada prinsip planogram ya. Kalau teman-teman tahu planogram itu seperti apa? Planogram itu kita bikin grading produk ya, planogram itu menggrading. Produk level paling tinggi, harganya juga ngikutin tinggi, listriknya juga ngikutin tinggi. Produk yang basic, yang menengah, harganya ikut menengah, harganya ikut basic, listriknya pun ikut ke bawah. Kira-kira begitu. Jadi kita inline semua. Termasuk di sini juga yang depannya 0 tentu tidak dapat panci ya. Kalau ada feedback dipersilahkan. Nah, kita kenalan ke program-program sekarang ya. Pertama program itu ada namanya on off, ini mah sederhana lah ya. Nyalakan on off, basic. Kemudian ada tombol P, tentu tadi P clear ya. P itu program. Jadi bedakan antara P dengan P1, P2. Kalau P polos, itu tandanya program memasak. Kalau P-nya diikuti angka P1, P2 itu artinya power level. Itu dua hal yang berbeda. Plus minus. Plus minus tentu bisa menaik turunkan suhu, waktu, power ya. Kalau ditekan bersamaan jadi cailok. Kalau tidak ada tanda kunci. Timer ya, timer itu ada yang 180, ada yang 99 ya.
Tentu sebagian besar ya 180, tapi kita yang mengembalikan ke klasik tadi, anulir tadi 99. Seperti dulu PI 1310 itu 99. Oke ya, kalau kita nggak menekan timer selama 5 detik, balik lagi ke awal. Nggak melanjutkan. Chai lock sampai ada bunyi beep ya. Chai lock itu tahan 3 detik ya. Jadi chai lock itu tahan 3 detik sebetulnya kalau plus minus, kalau ada gambar kuncinya 5 detik ya. Kalau mau membatalkan chai lock, balik lagi tekan 3 detik ya. Dan chai lock ini penting untuk ya tadi ya, biar program itu nggak berubah-ubah. Jadi intinya chai lock di sini sebenarnya nggak seperti dispenser yang air panas nggak keluar, tapi kalau yang di sini lebih menekankan pada programnya biar nggak bisa diotak-atik sama anak-anak kalau di sini. Nah, kemudian kita bicara program. Nah, ini program penting, teman-teman. Saya akan menunjukkan yang 8 program, karena yang programnya 6 itu tentu nggak semua ada. Yang 13-14 kan. Nah, program ini teman-teman pastikan di luar kepala. Stir fry, apa yang bisa diatur? Steam, apa yang bisa diatur? Begitu ya, teman-teman sekalian ya. Stir fry ini program yang bisa mengatur listrik. Nanti setelahnya kita akan diskusi mana stir fry yang 2000, mana yang nggak 2000. Nanti kita bisa diskusi. Sekarang kita umum dulu ya. Kita jangan bicara dulu mulai dari berapa. Walaupun yang dicontohkan di sini 2000, nanti kita akan lihat 2000 ini clan berapa ya. Karena kalau kita langsung clan by program, nanti takutnya tumpang tindih. Kita akan fokus dulu satu penjelasan di program. Pertama, stir fry menumis ya. Kalau teman-teman menjelaskan ke konsumen, bilangnya begini, Bu, program ini bisa untuk menumis atau kompor ini bisa menumis. Ibu cukup tekan stir fry gitu ya. Jadi mengindonesiakannya penekanannya harus lebih kuat. Ya. Jadi sama kayak kita dulu belajar komputer kan diomongin sama guru komputernya bahasa Indonesia, tapi nekannya gini. Kalau mau masuk ke program tertentu ketik enter gitu, misalnya kayak gitulah. Kalau mau menghapus, klik backspace. Lama-lama kita juga tahu backspace itu artinya apa. Lama-lama juga kita tahu cancel itu apa. Tapi kan awalnya, kalau mau membatalkan program komputer, klik cancel. Mau menduplikasi tulisan, klik copy. Ya lama-lama juga kita jadi tahu copy. Tapi kan intinya Indonesia dulu yang diperkuatnya. Karena kita mau menjelaskan di tataran benefit. Maka harus di Indonesiakan. Ya oke. Menumis, jadi Ibu bisa menumis, cukup menekan stir fry ya Bu. Nanti tampil misal listrik default berapa, Ibu bisa atur dari yang terendah sampai tertinggi listriknya. Jadi listrik bisa diatur itu bukan kita langsung dari awal ngatur, nggak bisa. Jadi program tertentu bisa diatur listrik, program tertentu nggak ya. Oleh karena itu, stir fry yang bisa diatur listriknya. Kemudian hot pot. Hotpot itu masakan berkuah ya. Kalau dilihat di sini kan tadi stir fry. Fry itu gorengan, stirnya lebih ke airnya. Jadi menumis itu ada air-airnya, ada minyak-minyaknya ya. Kemudian hotpot. Hotpot itu genuine air, ya. Masakan berkuah, kuahnya banyak. Dan hotpot itu suhunya tinggi, mendidih. Berarti nggak usah diatur dong suhunya, yang diatur listriknya aja. Oleh karena itu hotpot bisa diatur 300 sampai dengan 2000. Nah, jadi ingat ya, stir fry diatur listrik, hotpot diatur listrik. Itu harus di luar kepala. Kalau bisa jangan dihafal, ini udah ngerti konsep aja lah, jangan dihafal. Ada 4 program. Ya, nanti 4 program ini juga waktunya beda loh. Nanti kita bandingkan grup 1 dengan grup 2 beda. Makanya kalau dites nanti ditanyakan grup 1 atau grup 2. Karena berbeda. Grup 1 misalnya yang di sini tampilkan ya. Jadi intinya kita belum bicara dulu nanti waktu-waktu karena ada 2 jenis. Kita nanti setelahnya. Nah, program berikutnya ada program yang akan tampil AU. Saya pernah lihat di grup ada yang nanya AU itu error atau apa yang terjadi. Ternyata saat kompor induction menunjukkan inisial A dan U ya teman-teman, itu artinya sedang
program keempat ini. Jadi kalau neken porridge, jangan berharap tulisannya porridge, tulisannya AU dong. Soup, tampilannya AU, boil juga AU, milk juga AU ya. Jadi kita bikin bubur, tekan porridge. Soup, tekan soup. Didihan atau masak air, boil. Susu, milk. Susu itu bukan dalam arti kita mengolah susu. Karena susu mentah menjadi susu matang itu bukan di kompor, tapi pasteurisasi. Beda itu ya, suhunya juga sekian ratus. Pasteurisasi namanya ya. Jadi susu yang dimaksud di sini adalah kalau orang mau bikin puding, misalnya ada susunya, ya susunya dimasaknya di sini. Itu maksudnya, bukan susu mentah dimatengin. Itu wilayahnya wilayah pasteurisasi, bukan di sini ya. Takutnya nanti peternakan susu mau ngolahnya di sini ya, enggak lah. Itu ada tersendiri pasteurisasi namanya. Kira-kira begitu ya. Jadi AU menunjukkan 4 program ini dan ini program nggak bisa diapa-apain. Udah default aja. 2 jam ya 2 jam aja, 1 jam ya 1 jam aja. Kemudian steam ya, mengukus steam. Jadi kalau Ibu mau mengukus, tekan steam. Steam itu apa sih yang bisa diubah waktunya? Berarti steam itu waktu awalnya 45 menit, bisa diturunin, bisa dinaikin, sesuai kebutuhan aja. Karena steam itu hembusannya dia standar. Fry itu menggoreng. Ya, fry. Ingat juga note-nya teman-teman. Fry itu kan logikanya minyak itu harus panas banget, kadang-kadang nggak terlalu panas, kadang-kadang sedang gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena minyak itu fluktuasi suhunya, maka bisa diatur ya. Jadi untuk fry misalnya sedang bikin fried chicken untuk renyah, ya tentu nggak konstan di 240 dong, nanti gosong. Karena kita mengejar crispy. Ya kalau mengejar crispy, ya tentunya tidak konstan di angka tinggi, dimainkan. Jadi teman-teman lihat kebutuhannya ini apa. Gorengan itu kan ada kebutuhan-kebutuhan untuk menjaga, disesuaikan suhunya ya. Nah dari sini, dari semua program yang tadi teman-teman makin tahu. Ternyata 4 program tadi dari porridge, boil, milk, ya. Terus juga soup itu nggak bisa diatur, clear ya. Kalau mau ngatur listrik di mana? Stir fry dengan hot pot. Mengatur suhu di mana? Di fry. Mengatur waktu, steam. That's it. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari situ akan menghasilkan begini masalahnya ya. Misalnya ada konsumen yang mau masak, tapi masakan itu nggak ada di sini. Itu maksudnya ya. Terlebih-lebih kita bicara tentang wilayah Indonesia. Suaranya hilang Pak Yogi. Halo, Pak. Misalnya. Di Jawa juga. Suaranya hilang, Tadi Pak. sempat. Iya, sempat hilang, Pak. Suaranya, Pak. Ini hilang lagi, Pak. Hilang, Pak. Suara saya gimana sekarang? Ada? Sekarang ada. Suaranya hilang, Pak. Suaranya bagus lagi nggak? Ini gimana nih? Sekarang sudah ada. Sudah Ya, lebih jelas ada. ya? Oke, siap. Kalau kurang jelas, di feedback aja. Berarti diulangi lagi ya, Pak? Slide-nya saya tampilkan lagi. Siap. Yang tadi. Jadi summarize-nya teman-teman.
Kita lihat summarize-nya ya. Jadi dari sini teman-teman harus menguasai. Jelas ya suara saya? Jelas kan suaranya? Jadi kayak Ini, gitu. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Siap. Makasih. Jadi intinya balik lagi ke sini. Jadi kita akan review balik ke program sini ya. Jadi intinya contoh 13-15. 13-15 ini dan kawan-kawan ya. Atau 13-16, 15 dulu bentar. Nah, slide-nya harusnya tampil kan? Pindah-pindah kan slide-nya ya? Iya, Pak. Pindah-pindah, Pak. Siap. Oke. Kalau kurang di feedback. Nah, jadi contoh ya, 13-15. Ini programnya kan ada 8, udah pasti lengkap ya. Nah, dari sini teman-teman harus tahu nih, kalau ditanya konsumen, atau misalnya Mas, kalau saya mau ngatur suhu gimana? Ibu bisa pilih hotpot sama stir fry ya, Bu. Kalau Ibu mau ngatur watt maksud saya, mau ngatur watt. Itu ya, Bu. Nah, kalau Ibu mau ngatur waktu aja ada steam di sini. Kalau Ibu mau ngatur suhu fry, pilihnya ya. Kalau Ibu memilih yang 4 ini dari soap, milk, porridge, sama boil, berarti Ibu itu udah otomatis sesuai dengan pengaturan default-nya. Misalnya 13, 16, dan seterusnya ini ya, sampai dengan 16 yang akhirannya. Ini lengkap, pakai tadi kan. Tapi langsung. Nah, ini yang unik kan yang programnya 6. Misalnya di sini, kalau teman perhatikan, ini cukup lengkap kok. Misalnya milk, boil, soup, dengan porridge itu kan nggak bisa diatur. Tapi fry ini mewakili yang suhunya bisa diatur, teman-teman. Hotpot mewakili yang listriknya bisa diatur. Jadi lengkap sebenarnya di sini. Mau ngatur listrik bisa. Kalau mau mengatur waktu kan toh timer bisa diaktifin. Sebenarnya kenapa di sini nggak menampilkan steam satu lagi? Toh kalau mau ngatur waktu masih bisa kan, ada timernya. Itu loh maksudnya ya. Itu ya kira-kira gambaran umumnya. Jadi yang penting harus dikuasai aja. Ngatur suhu program mana, program fry, ngatur listrik, stir fry, sama hotpot, ngatur waktu steam, yang 4-nya nggak bisa diatur. Nah, kemudian ini masalah hitung-hitungan listrik, teman-teman. Kalau programnya ada 9, ya saya ulangi, kalau programnya ada 9, maka pattern-nya seperti ini. Ada pakemnya. Kenaikan 200 watt secara konstan ya, 200, 200, 200 sampai 2000. Kalau 7, maksudnya kalau 8 powernya, power level, maka teman-teman cukup melihat di angka berapa terendahnya. Yang penting kan teman-teman tahu P1 ya. Jadi kalau di produk biasanya ditulis sih, produk hanya akan menulis di produknya P1 dan P9 atau P1 sampai dengan P8. Tidak menulis P4 kecuali bacanya manual book, ada di manual book. Tapi baca di produk nggak ada ini. Yang ada di manual book. Kalau bukan manual book ada ya. Nah, maksud saya adalah teman-teman biar mempermudah aja. Ketika ngelihat di tulisan produk di belakang atau di bawah ya. Bawah produk biasanya ada tulisan minimal berapa, maksimal berapa. Tengah-tengahnya kan nggak tahu. Nah, ini kayak gini caranya. Kalau 9 level, 400 mulainya sampai 2000 berarti setiap kelipatan 200. Tapi kalau misalnya 8, secara logika kan gampang. 8 ini berarti dari angka 1000 nggak berubah. Yang berubah itu dari 800, teman-teman. Jadi kalau power level ini 8, berarti gimana caranya? Caranya adalah 800 nggak ada, 600 nggak ada. Dicari tengah-tengahnya, 700. Jadi misalnya 300, 700. Jadi sama kayak ini. Ini contoh kalau misalnya 8. Ini contoh aja. Kayak gini nih kalau 8. Mana ya? Nah ini dia kalau 8 ya. Ini contoh
Kalau 8 ya, 300, 700, 1000, 1200, 1400, dan seterusnya sampai 2000. Pokoknya mulai dari 1000-nya sama. Yang membedakan itu kalau 8, 800-nya hilang, 600-nya hilang. Tengah-tengahnya aja yang diambil 700. Setelahnya kan biasanya level terendahnya diketahui. Gitu. Sampai sini ada feedback nggak? Termasuk di sini ada peringatan ya yang penting. Peringatan ini gini teman-teman ya. Biasakan kalau menjual produk yang ada risiko berbahaya yang bisa menyebabkan orang jadi jadi korban misalnya ya, yang membahayakan jiwa orang, itu biasanya harus diomongin wajib dan itu harus diulang-ulang. Jadi jangan sampai teman-teman nganggap ini orang kayaknya udah ngerti deh, omongin aja ya. Sama kayak teman-teman naik pesawat, mau naik pesawat ke 10 kali kayak ke 2 kali, ke pertama kali misalnya ke 100 kali, pramugari nggak akan pernah berhenti. Misalnya, oh ini penumpang saya udah 5 kali terbang, ngapain dijelasin, udah tahu kan pelampungnya tuh di bawah misalnya kan. Tuh pintu daruratnya ada di situ. Tapi pramugari akan terus menjelaskan ya. Walaupun pramugari itu tahu ini orang kayaknya terbangnya tiap minggu nih, tetap juga dijelasin. Kenapa? Karena itu menyangkut keselamatan. Makanya salah satunya di sini adalah misalnya kayak contoh colokan nih paling gampang ya. Kompor induction teman-teman, 2000 kan listriknya. Walaupun sebenarnya realnya itu 1700 ya. Kalau teman-teman mau tahu realnya angka 2000 itu di 1700. Nggak nyampe 2000 sebenarnya. Nah, kalau dilihat misalnya induction listriknya tinggi lah di atas 1000 yang jelaskan. Nah ini resikonya tinggi kalau ada apa-apa. Makanya pertama jangan sampai ada kabel terkelupas. Dan juga ingat ya, sampaikan ke konsumen kalau beli PI, kalau beli BI, kalau beli BK, beli BC, sampaikan. Jangan sampai Bu gitu ya, colokannya kurang dari 10 ampere, itu dibilangin. Harus lebih dari 10 ampere gitu ya. Makanya mungkin teman-teman pernah ngerasain ya, beli colokan yang harganya murah, misalnya cuma berapa belas ribu. Dipakainya trika, baru dipakai sebentar udah putus. Nah itu artinya speknya nggak sesuai. Setrikaan misalnya 500, colokannya paling 1 ampere misalnya. Ya nggak kuat lah gitu. Makanya pastikan colokannya atau sumber powernya harus 10 ampere kekuatannya ya. Kecuali dicolokan ke sumber. Tapi kan ini portable, nggak juga ya. Pasti ada colokannya. Kecuali kompor BI atau BC, BK itu langsung ke sumbernya, ke sentral. Kira-kira begitu. Termasuk induction juga maksimal nyalanya itu 3 jam ya teman-teman. Jadi kalau sudah nyala 3 jam, yaitu break. Jangan dipaksakan lebih ya. Itu memperpendek umur kompor. Jadi maksimal 3 jam. Kenapa kompor induction 3 jam padahal kompor induction tidak sepanas BE, tidak sepanas BC? Kenapa harus 3 jam maksimal? Alasannya adalah kompor induction ini nyalanya lebih lama. Dalam artian elektromagnetiknya lebih lama. Jadi kan induction ini standby. Makanya teman-teman coba deh gini. Masak bakso pakai induction, pakai panci Modena, coba. Itu mendidihnya tuh continuous loh. Mendidih terus. Itu artinya continuous kan heatingnya. Itu yang membuat dia 3 jam aja maksimal. Makanya kita membuat timer tidak ada yang lebih dari 180 menit. Padahal secara logika kan 3 angka. Bikin aja 900 menit. Kan faktanya, tapi kan nggak begitu, nggak selama itu ya. Jadi sebenarnya dari angka-angka yang kita sodorkan itu sebenarnya ada pesan tersirat ya. Kompor induction ditulisnya 180 menit. Berarti itu maksimalnya memang segitu. Kalau kurang boleh, lebih jangan gitu. Kan lebih bisa aja udah 180 menit dinyalain lagi. Nah, itu lebih kan jadinya. Termasuk tadi ya bagaimana masangnya harus teknisi Modena, hati-hati dengan kelistrikan, jangan sampai terkelupas. Apalagi kemarin ada isu kebakaran ya. Nah, itu. Isu kebakaran ini maksudnya lapas ya, bukan di Modena. Nah, kemudian kita bicara tanda error. Tanda error ini penting
Ya, tanda error ini penting. Pertama ya. Jadi kita itu bicara tanda error adalah untuk mengidentifikasi. Mengidentifikasi dalam arti produk ini sebenarnya perlu nggak sih ngedatengin teknisi gitu. Misalnya tiba-tiba E1. Perlu nggak sih ngedatengin teknisi? Misalnya. Atau yang lain gitu. Atau ada yang memang harus mendatangkan teknisi, itu satu. Terus dengan adanya tanda error, kita tahu mesti ngapain. Dan juga dengan adanya tanda error, mencegah tidak terjadi resiko yang lebih tinggi. Itu penting. Ya, jadi dengan adanya error, itu mencegah resiko yang lebih tinggi lagi. Jadi tanda error itu bisa diartikan sebagai warning yang bagus. Makanya tanda error harus dijadikan suatu keunggulan. Coba kayak ini misalnya, voltase terlalu rendah atau voltase terlalu tinggi. Kita nggak ngasih error, terus aja nyala. Lama-lama kompornya nggak bisa hidup lagi gitu, nggak kuat lagi. Tapi kalau kita udah tahu memang voltasenya terlalu rendah dia nggak bisa hidup, kan enak. Umur kompornya jadi panjang. Nah kalau dilihat dari tanda error, tentu tanda error ini ya ada 4 yang masuk wilayah teknisi, ada 4 yang konsumen bisa handle sendiri atau bisa handle orang rumah. Itu maksudnya itu penting ya. Jadi jangan sampai dikit-dikit keluar tanda error, nelpon. Padahal kalau tahu maknanya ternyata nggak harus menghubungi teknisi. Contohnya E0. E0 itu sirkuit. Ya sirkuit bagian modul, bagian kelistrikan, ya udah panggil teknisi lah ya. E1, panci tidak sesuai. Nah kan kalau E1, jadi E1 ini sebenarnya gini. E1 itu bisa juga gini teman-teman ya. Teman-teman sedang masak nih, pakai EI. EI lagi, EI maksud saya. E1, misalnya tiba-tiba pancinya diangkat. Nah, maka yang akan terjadi adalah E1. Karena pancinya diangkat sama teman-teman, tapi nggak dimatiin kompornya. Itu E1 tuh ya. Terus masak. Pancinya pakai aluminium. E1 tuh, karena pancinya nggak sesuai. Ya, jadi E1 itu bisa menunjukkan nggak ada panci dinyalain. Misalnya teman-teman nyalain kompor, nggak dikasih panci, E1 juga. Sedang memasak, pancinya diangkat, E1 juga ya. Dikasih panci aluminium, E1 juga. Itu dia makna dari S1. Kalau S1 ya nggak usah hubungin teknisi, bisa sendiri, nggak gitu. E2, IGBT. Ya IGBT itu masalah bipolar transistor ya. Transistor kan panas. Ya udahlah hubungin teknisi. Transistor loh ya. Karena produk ini kan kelistrikannya ada trafo, transistor, resistor itu. Karena kita mau mengungkit listrik yang besar. Jadi makanya banyak komponen itu. Modul-modul yang sifatnya komputerisasi ya. Kemudian E3 itu masukan listriknya kegedean tuh voltnya. Berarti error. E4 terlalu rendah juga error ya. Tapi terlalu loh kata-katanya. Kalau 220, 200, 198 masih bisa. Tapi kalau udah 170 ya baru nggak bisa. 240, 241, 42 ya masih bisa. Udah 270 ya nggak bisa gitu. E5 sensor 1. E6 sensor 2. Nah, sensor 1 ini kan gini, sensor tuh ada 2. Satu sensor panas, mendeteksi panas. Yang kedua sensor mendeteksi panci. Jadi kalau panci diangkat dia tahu nggak ada panci, ada sensornya soalnya. Terus panas, oh udah overheat, mati. Tahu juga, error ya. Jadi E5 sensor panas 1 terbuka. Berarti apa yang dilakukan ya panggil teknisi baru kan sensor ya. Sensor 1, sensor 2 panggil teknisi lah. E7. E7 tuh kepanasan, terlalu panas. Karena ada terminsornya yang gagal. Akhirnya ya kepanasan atau terlalu panas atau overheat lah bahasa lainnya. Perlu nggak ngubungin teknisi? Nggak perlu. Tunggu aja ntar juga dingin ya kalau E7. Kira-kira begitu. Tanda error untuk 13, 15, 13, 16, 03, 16, 23, 16. Lalu kalau misalnya 13, 14, 03, 10 ini grup 2. Makna errornya juga beda. E0. Itu ternyata nggak ada panci. Tadi kan nggak ada panci E1, di sini E0 gitu ya. Atau pancinya kekecilan di bawah 12 cm. Jadi kalau teman-teman masukin panci kecil,
lebih kecil daripada coilnya, ya lebih kecil dari coilnya, dia juga nggak akan nyala. E0. Jadi E0 itu pancinya kekecilan bisa, pancinya salah juga bisa, atau pancinya diangkat juga bisa. Kemudian E1-nya di sini tegangan. Kurang dari 80 volt, rendah banget. E2 ketinggian 275, ya tinggi banget dong, di atas 275. Ada something wrong itu ya. Atau mungkin bisa jadi kelistrikannya 2 fase. Biasanya kan listrik itu ada 1 fase. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya nih, Mbak, ini berapa fase Mbak? 1 fase 220. Kalau 440 2 fase, bisa jadi begitu. Kemudian E3 sensor panasnya terbuka ya. Kalau sensor hubungannya dengan teknisi lah. Kalau 1 2 sendiri, E0 sendiri. E4 kepanasan sendiri, bisa jadi tadi kan suhunya 280. E5 IGBT panggil teknisi. E6 IGBT juga panggil teknisi. Sampai sini ada feedback dulu, kita bahas soal ya. Atau saya akan tunjukkan biar juga menjawab soal. Bentar. Ada Pak Ini maksud Yogi. saya, silakan. Ini ada soal. Atau sebentar, saya akan menunjukkan dulu yang program. Tadi yang program default itu karena keluar di tes. Maksudnya begini. Contoh ya, saya akan simulasiin aja. Saya akan mensimulasiin tadi grup 1. Sebenarnya grup 1 tadi udah terjawab ya. Kita hanya ingin membandingkan. Pastikan slide-nya bisa berubah. Misalnya saya akan begini. Nah ini. Misalnya saya akan menunjukkan program katakanlah ini grup 1 ya. Grup 1 itu 13, 15 sampai dengan 12. 21 maksud saya. Yang 16. Pokoknya yang berakhiran 15, berakhiran 16 ya, grup 1. Misalnya kita bandingkan nih. Contoh, stir fry. Atau hotpot lah ya. Hotpot. Kita akan bandingkan hotpot. Teman-teman bisa lihat kan gambarnya? Bisa kelihatan ya? Bisa? Bisa nggak? Bisa, Pak. Siap. Kebaca, dan yang penting kelihatan dan kebaca ya. Yang pertama adalah hotpot. Contoh, hotpot grup 1. Kalau saya menyebut grup 1 maksudnya berakhiran 5, berakhiran 6. Kalau saya menyebut grup 2 berakhiran 4, berakhiran 0 gitu ya. Hotpot grup 1. Itu listriknya 300 sampai dengan 2000 yang tadi ya sama urutannya. Tampilan defaultnya adalah 1800. Tapi kalau grup 2, hotpot adalah dari mulai 400 sampai dengan 2000, defaultnya 1200. Gitu ya. Lalu fry grup 1. Fry grup 1 itu dari 60 sampai 240. Defaultnya 220. Berarti defaultnya sama. Jadi fry itu defaultnya sama-sama 220 tapi suhunya beda. Kalau grup 1 sampai 240, grup 2 sampai 270. Begitu ya. Nah, kemudian program yang otomatis. Untuk milk dan kawan-kawan. Grup 1 ini sama-sama AU ya, sama-sama AU. Grup 1 porridge 1 jam, soap 2 jam, boil 20 menit, milk 30 menit. Itu grup 1. Grup 1 porridge 1 jam, soap 2 jam, boil 20 menit, milk 30 menit. Grup 2 porridge 2 jam. Di sini lebih tinggi. Soap tetap 2 jam. Boil berubah jadi 1,5 jam. Dan milk berubah jadi 20 menit. Gitu teman-teman ya. Sampai sini ada komentar? Oke, begitupun ya untuk 0310 ya. 0310 programnya kayak gini. Sama. 9 program berarti tentunya sama. Nah, 0310 itu timer ada child lock. Ya.
Tentu programnya ngikut dengan grupnya dia. Oke, kita diskusi sekarang ya. Boleh? Bu Ratna bahas soal boleh. Silakan yang mau bahas soal tadi mau nanya tentang soal. Bu Ratna bisa dipimpin. Silakan teman-teman. Mungkin Bu ada- Rana, Ya, silakan. saya Ani dari Bali. Ya, silakan Bu Ani dari Bali. Ya, ini ada soal yang pada PI 1315 dan 1316 apabila terjadi sensor panas saat ketika atau terjadi sirkus arus pendek maka keluar kode error. Di sini nggak ada jawabannya E5. Oh, itu yang Bu Ratna bisa dijelaskan yang Bu Rere kayaknya ngopinya salah itu. Yang kemarin ya. Iya, yang salah ngopi disamain Kan semua bukannya jawabannya. sudah Harusnya di- beda. Sudah ini ya, sudah di Kalau yang itu belum, kalau yang itu belum. Jadi Belum ya? salah ngopi jawaban harusnya kan mulainya dari E2, E3. Kalau dia mulainya dari E0, jadinya nggak Oh iya, dapat jadi salah E5-nya, ya. nggak nyampe. Ya bisa Iya. dilihat yang di Excel-nya aja, Bu. Kita kan udah ngurutin benar sebenarnya. Iya. Oke. Teman-teman, jadi ini untuk yang pertanyaan ini harusnya itu kan apa namanya? Sebentar. Ditunggu sebentar Pak Yogi ya, dan teman-teman yang lagi azan. Oke, Bu. Kok nggak ada suaranya ya ini ya? Ditunggu Azannya sebentar masih ya. ada. orang azan kali. Sedang Oh azan. iya. Masih ada. Oh iya. Atau jaringan, Bu? Jadi intinya teman-teman yang tadi yang ditanyakan oleh siapa tadi, Bu Ani ya? Sebentar. Jadi intinya ini sebenarnya itu teknis, kesalahannya ada di bagian penginputan ya. Jadi pertanyaan tentang error itu kan ditanyakan pertanyaannya apabila PI 1315 dan 1315 apabila terjadi sensor 1
atau sensor panas 1 terbuka atau terjadi sirkuit atau harus pendek, maka keluar kode error. Seharusnya jawabannya E5. Di database kita sih sebenarnya E5 ya jawabannya. Dan jawaban benar juga E5. Tapi kalau teman-teman lihat pertanyaan tentang error, itu urutan jawabannya adalah dari E0, E1, E3, E4. Itu jawabannya. Sedangkan pada pertanyaan itu ya, semuanya di-copy disamakan. Jadi E0, E1, E3, E5 ini di-copy semua. Jadi karena jawabannya di-copy, maka ikut jadinya yang bawah ikut di-copy. Makanya kalau kita urutkan kan A, B, C. Harusnya jawabannya C. Nah, kalau ikutin jawaban yang ada E0, E1, E3 berarti jawabannya E3. Dengar ya suara saya? Dengar, Pak. Jadi Iya, Pak, jawabannya jelas. E3 teman-teman ya. Walaupun sebenarnya benernya E5, tapi jawabannya disamain. Jadi Ya. sepertinya di sistem itu menulis semua jawaban disamain gitu. E0 sampai 4 gitu. Padahal harusnya E5. Ya, Harusnya jadi yang betul kan. jawabannya C gitu ya. Yang lain dipersilakan. Silakan, teman-teman. Halo Bu, Tadi seperti Etna dari Mbak Irma. Banjarmasin. Oh iya. Silakan. Ya, mau nanya Bu, itu ada pertanyaan panjang kabel port atau power untuk PI 1315 itu berapa ya Bu? Nggak dapet sih datanya, infonya. Tidak kelihatan ya? 1450 ya. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Tadi sepertinya Mbak Irma mau bertanya tadi ya? Mbak Irma ada? Mbak Irma. Tadi ada pertanyaan, tapi belum sempat terjawab tadi apa Mbak Irma? Saya mau nanya lagi, Bu. Ya, silakan. Silakan Bu Ani. Pada PI 0310, pada mode siaga, tidak ada pengoperasian selama berapa detik akan mati secara otomatis. Di situ ada jawaban berapa? 5, 15, 30, sama 60 detik. 30 detik ya. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Yang lain silakan biar nilainya bagus ya, biar 100 semua nilainya. Ini kayaknya ada Pak Bagus juga ya, Pak Bagus. Pak Bagus ya. Ada sih. Dari tadi nggak ada suaranya Pak Bagus, apa kabar ini? Mungkin karena nggak Yang jauh di sana. Baik Bu, baik Pak Yogi. Syukur. Pak Bagus. Mau nyalon jadi ini, jadi apa? Gubernur Maluku Utara ya? Waduh. Iya nih, apa kabar Ambon Manise? Baik Boleh Bu, baik juga Bu. sih kalau ada ikan dikirim-kirimlah ke Jakarta. Ikan yang ada di sana doang tapi nggak ada di sini. Bu Ratna. Ya, silakan. Bu, Ya. mau tanya Bu. Ya, silakan. Yang tadi saya sudah jawabin Pak Yogi juga Bu. Terus ada ini nih pertanyaan yang bikin bingung juga yang portable induction yang P1315 Bu. Itu untuk cara aktivasi child lock-nya kan ada yang bagian C ya Bu ya, tekan plus dan minus bersamaan tahan 3 detik, tapi gak ada kata Pak Yogi sih ya 5 detik tapi tetap salah Bu jawabannya. Itu yang mana ya Bu ya jawabannya? Sebentar, ini mungkin di sistem juga ya. Karena kan kalau PI 1315 itu kan ada tanda kunci. Ya, betul.
ada tanda kunci itu kan artinya kan 5 detik ya. Kalau di Tapi materinya Bu yang 3 Bu. Gimana? Kalau di materinya ada 3 tahap 3 bersamaan 3 detik Bu. Tapi saya pilih itu tetap salah. Yang di materi 3 detik untuk mematikan kan ya Bu, bukan menyalakan ya? Apa menyalakan? Mematikan deh kayaknya 3 detik. Iya, soalnya kan kalau untuk yang ada tanda kunci itu 5 detik ya asumsinya ya, karena sekali sentuh. Tapi jika yang yang berbarengan dengan tanda plus dan minus itu kan 3 detik aja karena kemungkinan untuk tersentuh secara tidak sengaja itu kan jarang sekali gitu. Kalau di sini sih 3 detik ya Bu, 3 detik kan ya? 3 detik. 13.15 apa 13.16 sorry nih Bu? 13.15 ya? Kalau 13.15 5 detik. 13.15 Bu Irma 5 detik sih. Kalau 13.16 itu harusnya yang betul itu yang 3. tekan tanda plus dan minus itu bersamaan selama 3 detik. Karena kan PI 1316 itu kan programnya sudah penuh ya di display ya. Jadi kan sudah tidak ada ruang lagi. Jadi untuk channelnya itu harus menekan 2 tombol plus dan minus itu selama 3 detik. Jadi yang mana nih? Jawabannya 3 detik ya. Tekan tanda plus dan minus bersamaan, tahan 3 detik. Berarti yang C ya Bu ya jawabannya? Iya betul, karena kan memang di PI 1316 itu kan tidak ada ini ya, tidak ada tombol khusus seperti yang di 1315. Oke baik Bu. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ya, teman-teman, ada lagi? Sudah cukup semuanya? Sudah 100 semua ya, teman-teman ya? Sore Ibu. Ya, silakan. Halo? Hilang suaranya ini. Halo? Siska. Iya, suaranya putus-putus. Iya, Mbak Siska, suaranya putus-putus. 3 detik tapi salah, Bu. Gimana? Halo? Ya? Iya, Bu. Halo? Ya. Ini yang pada portable induction Modena yang PI 1315, bagaimana cara aktivasi child lock? Itu kita ada isi, Bu, yang tekan tambah dan kurang bersamaan tahan 3 detik, salah, Bu. Yang tipe berapa? PI? Yang PI 1315, iya. 1315, sebentar. Tadi kan Ibu bilang kan tahan plus dan kurang bersamaan tahan 3 detik. Kita yang pretestnya itu ada isi tapi salah, Bu. Itu untuk yang PI 1316 yang tahan 3 detik. Oh, kalau yang PI 1315, Bu? PI 1315 itu 5 detik karena hanya 1 tombol ya. Oke, siap-siap, Bu. Iya, oke, Bu. Paham ya? Karena kan kalau 1 tombol, detik ya. Ya, karena kalau 1 tombol itu kan
Ya, oke Bu. kemungkinan sentuh itu kan besar ya. Jadi selama 5 detik jadi diam. Tapi kalau misalnya untuk yang 2 tombol ditekan sekaligus yang plus dan minus itu kan kemungkinan untuk Iya. tersentuh itu kan kecil ya karena harus menekan 2 tombol gitu kan yang tadi Pak Yogi jelaskan. Itu kalau 2 tombol itu pasti bukan karena sengaja bukan karena tidak sengaja tapi pasti sengaja ya. Tuh, jadi 3 detik. Jadi ingat Iya. aja kalau PI 1315 itu 5 detik. Lebih mudahnya jika ada simbol kunci itu berarti 5 detik. Tapi jika tidak ada simbol kunci itu artinya kan menekan tombol lain. Plus dan minus itu bersamaan itu berarti 3 detik. Oke, Oke, jelas siap, ya? Bu. Iya. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Sama-sama, oke. Siap, Ada jelas, Bu. lagi mungkin? Ya, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih. Sudah ya, mungkin yang lain? Pak Bagus nih biasanya banyak bertanya nih. Halo Bu Rana. Ya. Mau Silakan. nanya Bu, settingan awal untuk fry-nya berapa derajat Bu? Settingan awal untuk fry. Ya. Settingan awal untuk fry yang tipe? Settingan awal. Nggak isi di gininya Bu, di soalnya. Berapa settingan temperatur awal untuk mode fry? Itu aja ya? Ya. Bentar, berapa setting? Berapa? Mode fry itu 220 derajat ya. Oh, 220. Oke Bu, 220 makasih Bu. derajat. Bu Ratna mau nanya. Ya, silakan. Berapa settingan daya awal pada display ketika mengaktifkan program hotspot? Nah ini. Itu kan tadi udah dibagi 3 katanya, cuma Iya. kesimpulan ngambilnya dari mana saya masih bingung. Bingung ya. Jadi begini, jika program hotspot saja tanpa ada embel-embel belakangnya misalnya ada ditulis tipe ya, itu berarti settingan awalnya adalah 1200. Tapi jika belakangnya ada misalnya PI berapa gitu ya, itu settingan awalnya adalah 2000. Baik Bu, terima kasih. Jadi ini kan ya, jadi ini di sini di soal itu kan hanya program hotspot saja ya, polos ya. Jadi settingan awalnya adalah 1200. Ada lagi mungkin?